Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Selamat bertemu. Terima kasih sudah meluangkan waktu singkatnya untuk membuka video ini. Saudara-saudara pemuda dan remaja Siento mohon, saat ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan pembacaan Alkitab dan merenungkannya bersama. Kiranya Tuhan memberi masing-masing kita hikmat dan kebijaksanaan, serta memberkati hati dan pikiran kita. Selamat mendengarkan. Halo semuanya, saya Krisan dan hari ini merupakan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Oleh karena itu, kita akan mengenal tentang jejak karbon dalam keseharian kita. So without no further ado, let's get started. Jadi kali ini kita akan belajar tentang apa itu jejak karbon, siapa yang membuat jejak karbon ini, bagaimana itu berpengaruh terhadap pemanasan secara global, dan bagaimana kita dapat mengurangi jejak karbon ini dalam keseharian kita. Oke, jadi apa itu jejak karbon? Menurut Wikipedia, jejak karbon secara historis didefinisikan sebagai total emisi yang dihasilkan oleh seorang individu, peristiwa, organisasi, atau produk yang kemudian dinyatakan dalam karbon dioksida ekuivalen. Jejak karbon ini akan berkontribusi terhadap gas-gas rumah kaca yang kemudian akan menyebabkan pemanasan global di atmosfer bumi kita. Nah, siapa sih yang membuat jejak karbon ini? Tentu berdasarkan definisi sebelumnya, jejak karbon ini adalah jejak yang dibuat oleh manusia melalui aktivitas-aktivitas dan produk yang dibuat dan digunakan yang kemudian menghasilkan emisi gas karbon dioksida. Jejak karbon yang kita buat itu kita lakukan atau kita hasilkan di saat kita melakukan aktivitas-aktivitas yang menghasilkan emisi karbon ke atmosfer kita, termasuk ketika kita membuat atau menggunakan produk yang bisa juga menghasilkan emisi tersebut. Contohnya ketika kita berpergian, kita menggunakan mobil yang secara umum di Indonesia masih berbahan bakar fosil. Maka, emisi karbon dioksida tersebut akan menghasilkan jejak karbon. Nah, jejak karbon ini kita hasilkan akan memiliki impact yang besar terhadap atmosfer bumi kita, di mana di sini tempat terjadi akumulasi gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan secara global. Lalu, bagaimana jejak karbon itu dibuat? Jejak karbon itu dapat berasal dari produksi dan juga konsumsi bahan bakar fosil. Umumnya dari situ. Baik pada saat kita melakukan produksi makanan dalam skala industri, dalam membuat barang manufaktur, bahkan pada saat transportasi yang kita gunakan agar bisa berfungsi dengan baik, kita menggunakan tenaga fosil. Nah, di sini tenaga fosil ini akan menghasilkan emisi gas karbon dioksida yang sangat banyak. Nah, dengan demikian, kita sudah tahu sedikit-sedikit tentang jejak karbon ini. Jadi, kenapa kita harus memahami tentang jejak karbon ini? Jejak karbon merupakan sarana yang sangat penting untuk memahami dampak perilaku seseorang terhadap pemanasan global. Dengan demikian, kita bisa tahu seberapa besar tindakan kita berkontribusi terhadap krisis iklim yang sedang terjadi di dunia. Nah, dari situ kita akan menjadi lebih bertanggung jawab dalam tindakan kita agar dapat meminimalisir jejak karbon yang kita hasilkan. Bagaimana caranya? Mulailah dengan menggunakan kalkulator jejak karbon. Ini kita bisa dengan mudah mengaksesnya dari website dari WWF, dari PBB, dan banyak juga yang dapat kita temukan di Google. Nah, kita akan diminta untuk memberikan informasi seperti bagaimana kita berpergian, pola makan kita, seberapa banyak kita mengemudi atau terbang menggunakan pesawat, ukuran rumah kita, dan jenis listrik yang disediakan oleh jaringan listrik kita. Nah, dari situ kita dapat mengukur berapa banyak kontribusi jejak karbon yang kita hasilkan dalam bentuk angka. Dan kemudian berangkat dari situ, kita bisa mengambil keputusan-keputusan selanjutnya
seperti mengurangi penggunaan transportasi pribadi seperti mobil, motor yang masih menggunakan bahan bakar fosil. Atau setidaknya kita bisa beralih ke transportasi umum, ke sepeda, atau jalan kaki. Nah, selain itu, kita bisa juga mengurangi penggunaan listrik, karena balik lagi ke energi yang digunakan untuk menghasilkan listrik di negara kita, mostly atau mainly masih menggunakan tenaga fosil. Nah, selain itu, apakah ada cara lain yang dapat kita lakukan sebagai upaya meminimalisir jejak karbon kita? Jika ada yang Anda pikirkan, silahkan sampaikan di kolom komentar so everyone can know better. Jadi, sejauh ini kita sudah belajar apa itu jejak karbon dan dari mana jejak karbon itu datang, serta bagaimana kita dapat meminimalisir jejak karbon. Jadi, sekarang Anda sudah tahu apa itu jejak karbon dan bagaimana cara kita dapat meminimalisir jejak karbon yang kita hasilkan. Selamat Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Always do what you can to protect and maintain our Earth because you can. Bye-bye.
Semoga sabda dan perenungan minggu ini dapat menjadi berkat bagi saudara-saudara pemuda dan remaja Sion Tomohon, serta siapa saja yang mendengarkan. Amin. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara semua, dan sampai jumpa minggu depan. Shalom.